Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama tema 6 yakni menuju masyarakat sehat. Pada pembelajaran 1 kali ini anak-anak kita mempelajari yang pertama kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Yang kedua, kita mempelajari kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Yang ketiga, kita mempelajari proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama materi yang akan Bapak sampaikan. Pada materi yang pertama, anak-anak, kita belajar tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Satu, contoh kewajiban mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua, membersihkan selokan. Jadi, kewajiban kita menjaga lingkungan sekitar kita. Selain kita membersihkan selokan, ada juga yang bisa kita lakukan, yakni kita mulai dari diri kita sendiri, yakni tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar kita, karena dampaknya sangat besar. Selain menimbulkan banjir, juga dapat menimbulkan penyakit atau dapat menjadi sarang nyamuk dan lain sebagainya. Anak-anak, ayo sebutkan kewajiban yang dapat kamu lakukan dalam mengisi kemerdekaan di rumahmu. Banyak sekali anak-anak yang dapat kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan di rumah yang bermanfaat? Salah satunya kita dalam mengisi kemerdekaan, yaitu dengan belajar yang giat, belajar dengan tekun, serta tidak lupa kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara kita membantu orang tua kita, mungkin dengan menyapu, membersihkan rumah, atau yang lainnya. Jadi, banyak sekali kewajiban yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, kita mempelajari kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Kedua, informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Jadi, teks non-fiksi itu adalah merupakan teks yang berdasarkan data atau kenyataan yang ada, seperti kejadian yang terjadi saat kalian menjumpai waktu berangkat sekolah. Mungkin di situ ya ada kejadian kecelakaan, kemudian dimuat oleh media seperti koran. Di situ menjelaskan tentang kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi, teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan, ini namanya disebut teks non-fiksi. Anak-anak, mari kita baca judul berikut. Lingkungan sekolah yang sehat. Tentukan kata kunci dari judul tersebut. Silakan anak-anak bisa mempelajari dengan membaca dulu, kemudian tentukan dan temukan kata kunci dari judul tersebut. Silakan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk materi selanjutnya anak-anak, kita mempelajari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia.
Dua, proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Ketiga, pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus tahun 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II. Kemudian Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Kemudian golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Kemudian setelah berdiskusi, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia, golongan muda Insinyur Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta dan menuju Rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta serta Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian anak-anak, perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian dibaca oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Silakan anak-anak dapat mempelajari lebih lanjut, bisa dengan mencari referensi di buku atau dengan yang di lainnya. Anak-anak bisa mempelajari materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.